Di sebuah senja yang muram, seorang musafir melintasi jalan sunyi yang membelah hutan dan perbukitan. Kelelahan terpancar dari wajahnya, bukan hanya karena perjalanan panjang, tetapi karena kegelisahan yang ia bawa dalam hati. Negeri yang ia tinggali dan cintai, kini dipenuhi bencana tanpa henti, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Di tengah-tengah masyarakatnya, jeritan kemiskinan menjadi pemandangan sehari-hari. Ia bertanya-tanya, mengapa negeri yang kaya akan sumber daya alam justru menjadi tempat penderitaan. Saat itulah, ia bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah putih yang sedang duduk tenang di bawah pohon beringin besar. Wajahnya berseri-seri, namun sorot matanya tajam penuh kebijaksanaan. Tanpa tahu siapa lelaki itu, sang musafir merasa ada sesuatu yang berbeda. Dengan penuh hormat, ia mendekati lelaki itu, dan sebuah percakapan yang penuh makna pun dimulai. Inilah kisah spiritual yang mungkin akan mengubah cara kita memandang bencana, kemiskinan, dan tanggung jawab manusia. Siapakah lelaki itu? Dan apa yang ia ungkapkan tentang akar masalah negeri ini? Temukan jawabannya dalam dialog yang mendalam ini. Musafir. Assalamualaikum, Tuan. Sunan Kudus. Waalaikumsalam. Sunan Kudus menoleh sambil tersenyum kecil. Kemudian berkata, Ananda, langkahmu berat. Wajahmu penuh kegelisahan. Apa yang sedang kau cari di perjalanan ini? Musafir. Wahai Tuan, aku hanyalah seorang musafir yang mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Negeri kami kaya, tetapi penuh bencana. Rakyatnya bekerja keras, tetapi tetap miskin. Aku sedang mencari jawaban atas semua itu. Maaf, kalau boleh tahu, siapa Tuan ini? Sunan Kudus kembali tersenyum. Orang memanggil saya, Sunan Kudus. Sunan Kudus memandang lembut penuh kasih kepada musafir yang ada di hadapannya. Ananda, ketahuilah bahwa dunia ini berjalan atas hukum keseimbangan. Ketika keseimbangan itu dilanggar, maka kerusakan akan muncul. Bencana, kemiskinan, dan penderitaan bukanlah semata-mata cobaan, tetapi pelajaran. Apa yang terjadi di negerimu adalah cerminan dari tindakan manusia itu sendiri. Musafir, tindakan manusia. Apa maksud Tuan? Bukankah alam memiliki kehendaknya sendiri? Sunan Kudus. Alam memang memiliki kehendaknya, tetapi ia juga makhluk Tuhan yang merespons perbuatan manusia. Ketika pohon-pohon ditebang tanpa henti, sungai-sungai dicemari, dan tanah dieksploitasi demi keuntungan sesaat, alam akan meresponnya. Banjir, longsor, dan kekeringan adalah caranya berbicara. Suasana hening sejenak, musafir menganggukkan kepala sambil sekilas menyapukan pandangan ke sekelilingnya. Menghela napas panjang, seolah menahan beban yang sangat dalam. Sunan Kudus berdiri di dekat sungai kecil, memandang alirannya dengan tenang. Sunan Kudus, lihatlah sungai ini, Ananda. Ia mengalir dengan tenang, membawa kehidupan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun, jika manusia mencemarinya, apa yang akan terjadi? Musafir, sungai itu akan menjadi kotor, airnya tak lagi bisa diminum, dan akhirnya ia membawa penyakit. Sunan Kudus, benar, begitulah hukum keseimbangan bekerja. Alam memberi banyak, tetapi ia juga membutuhkan penghormatan. Ketika manusia lupa menjaga alam, alam akan melawan. Bencana adalah caranya mengingatkan manusia untuk kembali pada keseimbangan. Musafir, jika demikian, Tuan, apakah kami telah melupakan amanah kami terhadap alam? Sunan Kudus, lebih dari itu, Ananda. Kalian lupa bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah. Alam bukan sekadar tempat tinggal, tetapi titipan Tuhan yang harus dijaga dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Musafir, Tuan, aku mengerti tentang alam. Tetapi bagaimana dengan kemiskinan? Kami bekerja keras, tetapi hasilnya tak cukup untuk hidup. Sementara sebagian kecil orang hidup berlimpah. Di mana keadilan? Sunan Kudus,
Ketika pemimpin lupa akan amanahnya, rakyat menderita. Kekayaan yang seharusnya menjadi milik bersama ditimbun untuk keuntungan segelintir orang. Ketidakadilan seperti ini adalah sumber dari kemiskinan yang terus berulang. Musafir, apakah rakyat kecil seperti kami hanya bisa menerima keadaan ini? Sunan Kudus, tidak, Ananda. Jangan pernah merasa kecil. Setiap individu memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Mulailah dari dirimu sendiri. Hidup dengan jujur, berbagi dengan sesama, dan ajak orang-orang di sekitarmu untuk melakukan hal yang sama. Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Musafir, Tuan, nasihatmu membuka mataku. Aku akan memulai perubahan dari diriku sendiri. Terima kasih atas bimbinganmu, Sunan Kudus. Ingatlah, Ananda, Tuhan Yang Maha Kuasa tak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Jadilah cahaya bagi sekitarmu, dan percayalah, perubahan akan mengikuti. Setelah itu tubuh Sunan Kudus seolah memudar bersama kabut, sang musafir menunduk sambil merapatkan kedua tangan di dadanya. Alhamdulillah, musafir itu kemudian melangkah pergi, melanjutkan perjalanan, membawa pesan yang begitu dalam. Ia sadar, bahwa perubahan besar dimulai dari diri sendiri. Kini, ia bukan hanya seorang musafir, tetapi pembawa harapan bagi negerinya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan Pencipta alam semesta ini? Sudahkah kita menyempurnakan hubungan dengan sesama, dan alam? Perubahan ada di tangan kita. Salah satu pesan moral dari kisah ini. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini adalah tentang menjaga keseimbangan. Alam, manusia, dan Tuhan memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan. Ketika manusia merusak alam, tidak adil terhadap sesama, dan lupa akan hubungannya dengan Sang Pencipta, bencana dan penderitaan adalah akibatnya. Namun, perubahan selalu mungkin. Kita tidak perlu menunggu pemimpin yang sempurna atau keadaan yang ideal. Perubahan besar dimulai dari diri sendiri, dengan memperbaiki hati, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, memperbaiki sikap kepada sesama, dan menjaga amanah terhadap alam. Jika setiap individu mengambil langkah kecil, bersama-sama kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Jika kisah ini memberikan inspirasi dan membuka wawasanmu, mari kita terus berbagi cerita-cerita bermakna seperti ini. Dukungan para sahabat sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang mendidik, penuh hikmah, dan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, bagikan video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Bersama, kita bisa menyebarkan kebaikan dan membangun perubahan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.